kembali waqala al-Fudail bin Iyad radhiyallahu taala anhu, dan Fudail bin Iyad seorang ulama hebat, ulama besar, wafat tahun 187 Hijrah. Ya, 803 Masehi. Maaf, ini saya sedikit minta waktu ya, 10 menit ya supaya selesai, dan ini memang penting saya sampaikan. Kalau tadi mantan Crazy Rich, glamor, kalau ini mantan pembegal, perampok, spesialis perampok jalan. Ya, jadi bajing loncat yang sekarang pembegal jalan, dia nasabnya udah ada dari dulu. Spesialis ini, dan sudah dikenal. Kalau sebut Fudail udah, belum tentu orang mau lewat rute ke situ. Ya, ini rutenya di daerah antara Abu Wardah dan Sijris waktu itu, arah ke Baghdad. Ya, orang udah tahu. Jadi kalau mau lewat ke situ, itu Fudail, disebut Fudail itu udah itu, nggak aman. Kafilah-kafilah itu nggak ada yang mau lewat. Apa yang terjadi? Ini yang saya mau katakan nih. Ternyata pedagang ada 3 kafilah berangkat memutuskan tetap kita harus lewat rute itu karena itu yang paling akan dilalui. Ya, nah ini nasab dia nanti ya. Ini salah satu ijazah bagi sopir-sopir truk yang lewat kadang dipalak preman gitu kan dan sebagainya. Boleh silakan. Ini kan kalau nonton live begini dan sebagainya. Nah, ini dalilnya buat premannya nih. juga buat sopir-sopirnya, ijazahnya nih, ijazah sanadnya nih. Maka di antara yang kafilah itu, rombongan pebisnis pedagang itu ada 3 orang soleh mengatakan begini, kita tetap lewat. Hanya nanti kita minta perlindungan kepada Allah. Ya. Ikhtiarnya gimana? Kita panah aja nanti ke tempat-tempat yang kita duga ada perampoknya. Kalau kira-kira ada konfirmasi suara, kena atau apa, aman kita lewat. Kalau nggak ada konfirmasi, kita balik lagi. Artinya apa? Panah kita meleset katanya. Ya, kita yang kena. Itu unik gitu ya. Kalau Anda baca kisah orang-orang soleh itu bagus-bagus dulu tuh. Ya. Maka apa yang terjadi? Mereka memutuskan berangkat lewat rute itu antara Sijris dengan Abu Wardah. Begitu mau dekat ke situ, mulailah kemudian panah disiapkan. Sebelum dipanah, ini yang paling menarik. Maka mereka memanah dengan ayat-ayat Allah dulu untuk menghunjam kepada kalbu orang yang dituju. Maka yang pertama membacakan Quran surah ke-57 ayat 16 Al-Hadid. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal. Apa ayatnya? Wala yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl faqala 'alaihimul amadu faqasat. Apa belum tiba bagi orang-orang itu yang merasa beriman untuk semakin khusyuk kenal Allah, melembutkan hatinya, jangan sampai berbuat maksiat terus sampai keras hati seperti orang dulu. Banyak maksiat, hatinya keras sehingga jauh dari Allah. Tiba-tiba begitu itu dibacakan sebelum panah dilesatkan, ini Fudail langsung gemetar, pingsan. Bingung anak buahnya, dikira kena panah, padahal nggak ada apa-apa, keringetan. Begitu bangun lagi, kenapa? Itu ada panah ayat sampai ke hati saya. Gemetar saya. Lalu yang kedua dia bacakan lagi Quran surah Az-Zariyat ayat 50. Fafirru ilallah. Cepat balik ke Allah. Nggak ada orang yang tidak diampuni oleh Allah. Seberat apapun maksiat, selumur apapun noda, nggak ada orang yang nggak diampuni. Cepat kembali ke Allah. Balik ke orang tua bisa ditolak, nggak diaku anak. Balik ke tetangga kemudian nggak diterima. Balik ke Allah. Nggak ada orang nggak pernah salah. Teman-teman yang di LP, lembaga pemasyarakatan dan sebagainya, nggak ada orang nggak pernah salah. Kembali ke Allah. Satu tempat Anda nggak terima, dekati Allah. Dan dengan izin Allah, sedunia membuat Anda diterima. Menghujam, pingsan lagi. Kaget lagi gitu kan. Ada panah kedua menembus jantungku, menembus jiwa. Yang ketiga dibacakan Az-Zumar tuh, ayat 54 itu. Wa anibu, dan segera kemudian bertobat, balik. Ya, tobat anib itu jalan kembali ke jalan yang lurus lagi. Itu runtut 3 ayat itu. Lembutkan hati, dekati Allah. Jadi kalau udah putus harapan dengan manusia, ya, jangan putus harapan dengan Allah. La taqnatu bi rahmatillah. Jadi simpulkan pada hati kita, Allah selalu menerima kita. Ya. Keluarga belum terima, lari ke Allah, minta lembutkan hatinya. Ya. Calon yang dilamar belum terima, kembali kepada Allah. Terus dekati bapak mertuanya. Minta, balik ke Allah, balik. Nah, dibacakan 3 itu, jatuh lagi. Lalu ketika bangun mengatakan pada anak buahnya, pergi kalian semua. Sudah tiba saatnya saya meninggalkan perbuatan saya ini. Kena panah 3, yang panah fisiknya enggak kena, tidak mengenai, itu panah ayatnya sampai kepada jiwanya. Kalau itu yang 3 pedagang itu enggak bersih hatinya, mustahil ayat sampai pada jiwanya. Bersih hati. Ya. Dulu orang baca Toha, getar hati. Baca Al-Fatihah, penyakit sembuh. Ini Fatihah udah, Yasin sudah, Al-Kahf udah, gak sembuh-sembuh. Bukan karena ayatnya, cara bacanya itu gak tepat itu. Kurang bersih hati, kurang bersih. Ya, kumpulin santi suruh bacain Quran, santinya dibayar, datang santi kemana? Sana, amplop udah gak ada, ya udah. Cuma dapat Qurannya, barokahnya enggak. Makanya kalau mau baca Quran bersihkan dulu hatinya, bersihkan, taubat dulu. Kenapa ada isti'adzah di situ? Supaya hatinya dibersihin dulu. Supaya yang dibacakan itu kalau nggak ke orang lain, ke kita itu ada getaran. Allah itu Pak Ibu Maha baik. Ya, Anda itu banyak salah. Terus mau ngaji, baru wudhu, tenang, buka Quran, keluar ayat sesuai dengan kebutuhan kita. Kok bisa ayatnya sama begitu? Itu kurang baik apa Allah itu?
Nah sehingga Fudail dari peristiwa itu memutuskan pensiun tuh. Ini preman pensiun sudah ada dari dulu. Bayar royalti tuh Fudail tuh. Ya. Selesai pensiun, memutuskan untuk mendekati Allah. Datang ke Mekah tadi. Datang ke Madinah. Ibadah aja di situ. Yang paling menarik tiba-tiba apa? Khalifah presiden pada waktu itu Harun al-Rasyid mimpi, dalam mimpinya diarahkan untuk ke Fudail. Ya, ada kalimat dalam mimpinya. Ya, ada hambaku yang telah mendekat kepadaku namanya Fudail bin Iyad, temukan dia. Dalam mimpinya. Presiden mimpi, dalam mimpinya diarahkan kepada mantan preman, Anda bayangkan. Mantan begal, mantan perampok. Berubah jadi orang baik. Tiba-tiba apa yang terjadi? Ternyata beliau sudah berubah jadi baik, jadi soleh, sampai meninggalkan tempat di situ yang viral sebagai perampok ke tempat lain yang dekat dengan Allah. Masyarakat akhirnya memviralkan dia sebagai seorang hamba yang sangat dekat dengan Allah. Ini ahli ibadah, ini ahli gini. Tapi beliau mengasingkan diri. Kalau sudah viral begitu, pindah ke tempat lain yang nggak kenal. Dekati Allah. Terus mengatakan pada dirinya, Yalmusi, pendosa, kamu ini disebut orang soleh, padahal kamu ini banyak salah. Kamu ini disebut pintar, padahal kamu banyak bodohnya. Itu viral sekali tuh. Kalau ulama-ulama kita yang punya nasab ini nyambung tuh. Ya, kamu dikiranya banyak amalnya, dermawan, padahal kamu itu masih pelit. Ke dalam dirinya begitu terus. Kamu maunya ngajar, ya kelihatannya ikhlas, padahal kamu itu pengen kelihatan orang, pengen populer, pengen macam-macam dan sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Dari situ ketika Harun al-Rasyid tahu, diarahkan ke situ, dipanggil ke istana. Dan beliau menjadi salah satu penasehatnya dari Harun al-Rasyid. Dan beliau menjadi salah satu guru dari Imam Asy-Syafi'i. Ya, yang nanti ditemani dalam pendakian ilmu dari Imam Asy-Syafi'i. Dan nanti juga ditemani juga oleh Bishr tadi. Karena Bishr kan lahir 179, ini wafat 187. Bishr al-Hafi itu dalam masa beliau muda-mudanya itu pernah bersamaan waktu dengan ini, tapi belum sempat ngaji yang benar. Karena kan tadi jalur hidupnya beda. Inilah Fudail. Tak peduli latar belakang kita Anda apa. Mungkin Anda kalau tobatnya benar-benar bagus, baik, ya insya Allah besok jadi ulama. Lebih baik daripada kami yang mengajar saat ini. Kalau bukan Anda anaknya, kalau bukan anak Anda cucunya, bismillah, doa.